Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-27. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ganjaran dari perbuatan dosa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya pernah mendengar seorang ibu yang sedang menghukum anaknya dengan kalimat seperti ini. Kamu sudah dibilangin jangan dibuat, jangan dilakukan. Udah tahu kok masih dilakukan. Sekarang mama hukum kamu. Sekarang terima hukumannya. Mungkin tidak hanya ibu itu saja yang pernah mengatakan hal demikian. Anda, saya mungkin pernah. Saya juga pernah bilang sama anak saya, Bang, udah ayah bilangin jangan diulangin ya, nanti ayah hukum. Hal yang sudah diketahui oleh anak namun tetap dilanggar, tetap dilakukan. Dan hal tersebut pula lah yang bisa kita gambarkan dalam diri kita manusia. Kita sudah tahu sesuatu pelanggaran itu dosa, tidak boleh, tidak berkenan, tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita masih juga melanggarnya. Karena ada tabiat dosa di dalam diri manusia dan itu masih tetap dikerjakan dan dilakukan. Baik sengaja maupun tidak sengaja tetap dilakukan oleh manusia. Namun hal yang patut dan harus kita syukuri bahwa ada anugerah Allah yang setiap hari dicurahkan bagi hidup kita. Ketika kita melakukan kesalahan, pelanggaran, hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, jangan tinggal di dalamnya, tapi segera berpindah, upgrade kembali, ingat kembali bahwa anugerah itu dicurahkan setiap hari. Dan kita harus mengingat untuk kita tetap hidup dalam anugerah Allah. Jangan tinggal dalam dosa, pelanggaran, kesalahan. Mohon maaf, saya tidak melegalkan dosa pelanggaran, tapi yang saya maksudkan di sini, ketika hal itu terlanjur terjadi, jangan tinggal di dalam dosa itu, tetapi segera minta ampun, segera bertobat, segera kembali menerima anugerah dari Allah melalui pengampunan. Dan hal tersebut sering kita lakukan dalam doa kita. Semoga tidak hanya merupakan rutinitas di mana kita berdoa, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak menerima anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Itu setiap hari kita berdoakan, kita sampaikan, kita naikkan kepada Allah, yang mengingatkan kita betapa kita setiap hari melalui pikiran, melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui cara pandang, pasti akan melakukan kesalahan, pasti akan menyinggung perasaan sesama, yang mengakibatkan adanya gesekan, yang mengakibatkan muncul dosa dan pelanggaran. Namun percayalah, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tetap tinggal di dalam Tuhan, maka dosa pelanggaran yang kita lakukan tersebut, dengan kita datang dengan rendah hati dan memohon kepada Tuhan, kita akan diampuni. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita kembali ke nats ini, bagaimana penulis Ibrani mengingatkan orang-orang Kristen pada saat itu, di mana orang-orang yang akan menerima penghukuman. Bahkan di akhir dari kalimat nats ini dikatakan orang-orang durhaka yang akan menerima kematian yang mengerikan, dan akan penghakiman api yang dahsyat yang menghanguskan. Ada hukuman ganjaran yang akan diterima berupa gambaran neraka. Ya, kita bisa katakan inilah gambaran neraka yang sering digambarkan oleh setiap orang untuk melukiskan bagaimana apa neraka tersebut, dan api yang menghanguskan pada saat kita menerima penghakiman di hari yang akan datang, di masa yang akan datang. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, memang kalau membahas tentang neraka agak ngeri-ngeri sedap, ya itu bahasa teman saya. Dan untuk tidak sampai ke sana, mari kita ingat anugerah Allah sudah dinyatakan
tinggal diam dalam anugerah itu, kerjakan anugerah itu, tetaplah setia dalam penantian kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.